pemberian yang ada ini, ya, papan digital ini dua. Pak Prabowo mau dapat tambah lagi tahun ini. Nah, jangan sampai terjadi persoalan baru. Guru-guru sudah tidak mau lagi untuk literasi digital, tapi datang mulai main game, main judi, tidak mau pulang di rumah, dansa, karaoke, tidak sesuai dengan jam. Kalau karaoke di malam hari ya tidak apa-apa, masa masih pagi hari justru karaoke. Tolong ya, penggunaan alat ini ke depan, Pak Presiden ini mau kita nanti itu diawasi secara nasional, karena pendidikan ini sangat rawan Bapak Mama. Jangan sampai merusak tatanan kebangsaan kita, jangan sampai merusak kita punya kehidupan berbangsa dan negara. Industri 0140. Jadi Bapak Ibu ini tadi ya panel seperti contoh sekolah yang memiliki keterampilan industri rumah tangga saja, misalnya bikin keripik-keripik tapi rasa-rasa pedas-pedas yang lain, promosi di sekolah itu, jual di sekolah itu. Kenapa? Kompetensi kepala sekolah salah satunya adalah kewirausahaan. Akibatnya guru-guru cari tambahan penghasilan di luar sekolah, izin karena dia pergi mungkin COD di mana di luar, di COD di dalam sekolah dia tidak mau, takut kelihatan. Minta maaf ya, saya bisa ngomong jujur toh, apa yang kami refleksikan ini supaya kita perbaiki bersama, karena tidak bisa kita harus kerja kolaborasi. Kemudian yang berikut, kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini Bapak Ibu, struktur kurikulum Permendikdasmen nomor 13 2025 itu segera sudah undang pengawas, karena pengawas ini adalah jangan Bapak Ibu jauh dari pengawas sentimen lagi Bapak Ibu, jangan gosip lagi, repot. Tidak saya begini-begini juga sampai saya segunting rambut ini supaya jangan ada yang lirik-lirik juga. Itu pepatah ini ibu-ibu yang saya punya teman-teman di kuliah itu kan ya. Yang berikut, keamanan saya, jangan sembarang menggunakan HP. Ya. Saya punya teman uang semua habis karena kiris, karena apa, semua password. Hati-hati akun-akun itu. Kepala sekolah jangan terlampau percaya di temannya. Apakah operator? Kepala sekolah itu harus stay dia punya akun. Jangan dia merelakan segala macam dia punya akun untuk orang buka-buka. Akibatnya dia kuras orang, operator anggap remeh kepala sekolah. Betul tidak? Jelek-jelek juga biar kita SPG atau S1 tetapi kita memiliki teknologi yang tinggi. Jadi jangan terkecoh ya. Ini gara-gara dana bos sampai 1 tahun tidak dapat, karena apa? Operator mulai angka hak dia pindah di sekolah lain. Kepala sekolah nol. Makanya begitu operator bikin dua jurusan. Jangan dia segala-galanya kekal, akhirnya kita tunduk kepada dia. Sudah bahaya itu. Ini saya punya teman satu sampai dia tunggu, sampai menangis, sampai dia pulang, saya mau habis. Nah, transisi energi. Nah, Bapak Ibu, hidup energi ini hemat-hemat. Sekarang sudah teknologi beli itu untuk solar cell, itu tidak. Supaya hemat energi sedikit, kita ini terlalu banyak, gaji habis hanya untuk listrik, telepon dan sebagainya. Apalagi Bapak Ibu punya HP ini sampai ada yang 3. Satu untuk di kantor, satu untuk Bapak, satu untuk keluar. Nah itu ya. Kita Indonesia ini terlalu kaya dengan HP. Nah, perubahan iklim ini kita harus tahu, kita ini sudah hujan, itu tidak? Nah kalau hujan berarti penyiapan sepatunya apa? Sepatunya harus lubang-lubang. Sampai di sekolah kan ganti. Bukan basah-basah lantas pakai sendal di sekolah ini, jadi dari ujung ke ujung. Mau etika apa yang anak-anak peroleh? Kita tidak tertib dengan cara berpakaian Bapak Ibu ya, minta maaf ya. Nah. Kemudian yang berikut, ketahanan pangan.
Di sekolah tidak bisa ada upaya untuk adanya kebun sekolah. Guru satu saja 5.000. Kalau Bapak Ibu ada tanam-tanam sedikit kan sudah bisa. Ada banyak sekolah yang tepuk tangan untuk kepala sekolah yang ada kebun sekolah. Tepuk tangan. Saya sudah keliling ada, maupun polybag ada. Berarti dia turut membantu pekerjaan Tuhan untuk menjaga lingkungan hidup. Karena ada kepala sekolah dia mau di sekolah biasa-biasa saja. Kapan bantuan ada berarti ada perubahan. Harus mulai dengan optimalisasi dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Jangan menunggu orang lain lihat. Bisa ke Bapak Ibu? 2026 tadi Pak Wali kemarin sudah tegaskan tertib-tertib itu adalah salah satunya adalah tertib lingkungan hijau. Supaya jangan ada sekolah guru-guru yang batuk-batuk. Kalau ada batuk berarti dia lingkungan tidak aman. Kalau lihat bisa ke Bapak Ibu? Nah, jadi kepala sekolah jangan batuk-batuk. Bisa dia terpuruk karena salah menghitung. Karena kita membutuhkan dia. Ya. Jangan karena dia utang, Bapak Ibu mulai promosi ke sekolah lain. Jangan kasih dia tidak tukang utang, tidak boleh. Dia saudara kita. Seharusnya Bapak Ibu tolong dia. Tolong ajar dia hidup kooperasi. Apalagi yang masih pensiun, tips. Saya kemarin kubur orang mati. Minta maaf ya, saya harus kasih tahu sini supaya ada persiapan pensiun. Seorang mantan kepala sekolah. Ini Bapak Ibu. Wajib belajar 13 tahun. Ya, waktu saya ingat Pak Menteri mau supaya anak-anak yang masa transisi PAUD SD. Karena kalau transisi PAUD SD tidak diperhatikan. Kita tidak punya hubungan dengan PAUD. Rekam jejak anak punya persoalan dari PAUD kita tidak tahu. Kita mulai baru. Padahal laporan dari PAUD itu penting, tidak saja akademiknya, tetapi karakternya, kemajuan psikologis dan sebagainya itu perlu diajar. Kemudian pendidikan karakter. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau dana BOS kurang, Bapak Ibu rebut lewat talenta dan prestasi. Tampil pada suara 10 juta. Betul tidak? Supaya pemasukan untuk sekolah. Ini sekolah ini ocong terus saja. Betul tidak? Ocong terusnya kosong terus. Mau beli apa? Hand sanitizer itu sana ada, tisu itu sana ada, tisu basah, tisu kering sana ada. Padahal itu kebutuhan dasar itu untuk lap keringan. Kemudian yang berikut, pemenuhan perbaikan untuk sarana prasarana. Kita tidak bisa sarana prasarana ini malah kita minta Pemda. Ada sekolah yang komitenya kuat. Masing-masing sekolah ada dia punya karakteristik. Ada sekolah dibantu oleh perusahaan-perusahaan. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu kembangkan sekolah berprestasi itu lewat talentanya anak-anak. Jadi jangan lupa ajar gitar, musik, saksofon. Kemarin SMP Negeri 6 itu kita nonton gratis. Karena kalau konser-konser musik itu tinggal jual tiket di pimpinan-pimpinan 100.000, 100.000, sekolah dapat pemasukan, betul tidak? Jangan tergantung dari dana BOS. Ambil dana BOS untuk lakukan pengembangan talenta dan prestasi. Karena sekarang ini dunia kerja ini kalau menjadi P3 kasus tengah mati, betul tidak Bapak Ibu? Malahan orang yang sarjana ekonomi, sarjana hukum mau rebut jadi P3 kabur. Kemudian yang berikut, perbaikan literasi, numerasi, sains, teknologi. Nah ini, Bapak Ibu, ini kemarin saya dapat laporan dari bank, ada guru yang tanda tangan di tanda tangan bank ini sampai tidak bisa. Nah, ya. Kemudian yang berikut, ini. Kita permasalahan kita ini karakter generasi stroberi Bapak Ibu. Instan, semua tidak pandai masak. Coba cek anak-anak kita.
potong sayur itu tidak bisa, masak nasi itu tidak bisa, masak nasi jadi bubur. Kan dia hidup dalam dia nasi Kristen. Di luar negeri sekarang kembali di Swedia kembali dari pertukangan ini jadi satu pendidikan yang baik. Ya. Kemudian yang berikut, obesitas, kegemukan. Nah kalau kegemukan kan malas berjalan, malas berpikir, betul tidak? Maunya tidur-tidur saja, betul tidak? Orang ngomong dia kita salah sendiri. Orang sendiri kita salah dia hanya pikir kita salah, betul tidak? Mau jalan dan muka kita salah kalau obesitas, betul tidak? Nah ini jadi masalah ya. Ini karena apa? Kemarin MBG berhasil toh? Ya betul tidak? MBG berhasil kemarin. Kemudian judi online. Nah ini. Hati-hati Bapak Ibu ya. Pornografi, anak-anak Indonesia terpapar konten pornografi. Makanya tadi Pak Kadis sudah kasih kita himbau, tolong penggunaan itu diawasi, digitalisasi diawasi. Periksa HP anak-anak itu apakah terkontrol orang tua atau tidak. Ya, ada waktunya menggunakan itu ya. Kemudian yang berikut narkoba, ya. Kemudian kecanduan gadget, kemudian gangguan mental. Nah sekarang ini banyak yang gangguan mental. Orang omong baik juga dia rasa suami baik. Dia pakai dengan perasaan, betul tidak? Harus pakai berpikir. Semua itu pakai apa? Berpikir. Kalau dia ngerti, pikir. Yang berikut Bapak Ibu, ini judi online, ya. Ini sudah merajalela di kita punya pendidikan. Kemudian yang berikut, ini menurut Pak Menteri ya, Profesor Abdul Muti, Master Education, ya, Master Pendidikan. Perubahan pola hidup seperti kebiasaan begadang. Tidak ada jam tidur teratur. Hanya kita paksa anak-anak, sedangkan guru juga namanya undangan pesta di banyak kok. Rasa-rasa. Kalau guru rasa-rasa. Ini sampai sore masuk sekolah nih, karena masih tadi malam ya dapat sloki 1, 2, 3, nah itu tidak. Nanti kita mau tersinggung lagi, kan namanya hak orang. Tetapi dunia pendidikan ini kami tidak mau lagi, ini kita dituntut ya. Begadang karena pekerjaan, tugas sekolah, bermain game, aktif di media sosial. Ya, pada jam-jam tertentu. Boleh silakan hak-hak daripada tapi dalam dunia pendidikan kita diminta harus ini. Dampak teknologi, paparan layar gadget, ya, risiko gangguan kesehatan, kurang tidur, lelah, pucat, pasif. Jadi tanya memang bukan karena datang bulan dia pucat, bukan. Ini memang dia dalam kondisi yang kurang tidur, ya. Ya, Bapak Ibu tolong perhatikan fondasi ini, sehingga karakter kita yaitu mulai dari fondasi nilai agama dan budi pekerti, kematangan emosional, keterampilan sosial, bisa lagi. Kemudian pemandangan belajar yang positif. Jadi Bapak Ibu harus bisa kasih aturan sekolah disosialisasikan. Begini lama aturan ini buat habis dilanggar kembali. Ya. Jadi pimpinan sekolah tadi Pak PT itu omong itu bahwa beliau sampai buka kantor pagar sini itu maknanya tinggi. Berarti sebagai kepala sekolah harus datang lebih awal. Sanggupkah Bapak Ibu kepala sekolah bisa datang lebih awal? Sanggup. Oke, kita tagih janjinya 2026. Jadi jangan alasan lagi dan terlambat sini, terlambat sana. Ya, alasan apa? Datang dari jam 5 kenapa di sekolah? Iya. Salah, siapa yang bertobat? Itu tidak. Datang jam 5 bisa berdoa, betul tidak? Berdoa dalam ketenangan, dapat keselamatan. Jangan sampai ke sekolah selamat. Dapat udara yang segar. Itu memang yang kita punya cara berpikir, loh. Kematangan positif dan sebagainya. Tolong ini Bapak Ibu, transisi PAUD SD diabaikan. Sepulang dari sini berpikir memang kenali PAUD TK yang ada di situ.
supaya bisa mengawal anak-anak itu bisa datang ke saat MPLS sekolah dia mau masuk, dia mau mencintai sekolah itu, sehingga jangan menganggap sekolah yang ini dia lebih favorit, lebih ini terkenal, akibatnya penumpukan di sekolah itu. Masing-masing suprayon tolong jaga kawal supaya anaknya jangan keluar dari suprayon itu. Namanya hak anak sekolah, dia mau sekolah di mana saja bisa saja, tapi tolong dikawal. Ini Bapak Ibu, nilai karakter itu terwujud dari pembiasaan akhlak mulia. Jadi kegiatan MPLS waktu lalu itu panduan tidak ada, masih pakai pola lama 3 hari saja. Padahal panduannya harus 5. Jadi MPLS yang ramah, tertib berpakaian itu tidak ada, masih pakai sistem pelonco dan sebagainya. Ya, itu tolong diperhatikan kembali. Tata krama tertib kehidupan sosial sekolah, kepramukaan, upacara bendera. Bapak Ibu tolong buat dalam satu daftar. Ada anak yang suka upacara, ada anak yang tidak suka upacara. Yang suka upacara vitamin D-nya bagus. Yang tidak suka, yang suka sakit-sakit. Rujukan ke posyandu yang datang, puskesmas yang datang, kasih sosialisasi, harus kena matahari, betul tidak? Jangan takut dengan matahari karena ada skincare. Nah, bisa saja begitu. Kemudian gemar membaca, doa bersama. Ini Bapak Ibu UKS kadang-kadang tidak diperhatikan. Kepala sekolah tolong check up dia punya diri sendiri, berat badan berkurang bertambah. Ya, ya ini penting, jangan karena kita dokter mahal, itu dia 1 kali saja datang 100.000, betul tidak? Itu baru konsultasi, baru obat, betul tidak? Kita punya gaji berapa kalau ini mau ini? Nah, memang kita ada BPJS, betul tidak? Nah, sebagainya. Kemudian dokter kecil, anak-anak itu dilatih untuk peduli pada temannya. Ingat Bapak Ibu ya, yang luka kecil, luka besar jangan tangani lagi di sekolah. Jangan sampai anak tiba-tiba dia punya luka tambah besar, orang tuntut lagi guru, dia ahlinya apa? Betul tidak? Makanya nomor-nomor rujukan puskesmas harus ada, nomor rujukan dari kepolisian harus ada, babinka, itu harus ada ya. Nah, dokter kecil di tim sada ya, tim sada ini kerjasama dengan kemudian pendidikan untuk berbasis lingkungan dan sebagainya, lingkungan hidup dan sebagainya, sehingga siswa itu berkarakter, menanam, olah bunga, ya. Jadi bukan hanya di dalam kelas saja, nasional. Kemudian pahami tujuan dan visi misi tujuan supaya bentuk itu kurikulum sekolah itu. Kemarin banyak kurikulum itu terpaksa kami tentang, kami mau ngomong juga nanti mereka bilang pengawas mungkin menjadi narasumber di kita sekolah. Kita bertamu di sekolah dan alasan mungkin Bapak tahun depan kita akan buat ini jadi narasumber. Kok kami tertarik untuk jadi narasumber? Betul tidak? Jangan bikin aneh-aneh dulu. Oh memang itu kami pun tugas sebagai pengawas. Jangan pikir kami pikir mau cari uang. Untuk apa? Baik-baik deh Pak Lurah. Karena dari Pak Lurah itu bisa usul untuk dapat PIP. Dari Pak Lurah bisa bantu kita punya sekolah kalau ada bencana. Lurah datang terus terus tarset dan saja beta lebih hebat, dia mengembangkan lebih tinggi. Paling minta setiap bulan jangan takut Bapak Ibu. Bukan berarti inspektorat mencari-cari kesalahan, tetapi Bapak Ibu dimurnikan supaya keluarga Bapak Ibu jangan menjadi sengsara di kemudian hari. Jangan dipanggil-panggil oleh apa? Bapak Ibu punya visi. Ini visi asal buat saja. Sudah, yang penting ada. Untuk membuat visi perlu diskusi bersama, analisis kebutuhan. Semua 8 standar di analisis. Itu dasar-dasarnya. Ini hanya tantangan. Ini yang berikut tadi Pak PRT minta saya tolong Pak PRT itu selalu panggil saya Pak Juri. Pak Juri tolong perhatikan SPNB. Ini Bapak Ibu. Pendidikan untuk semua, jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi.
Jadi kalau dia punya bapak datang tentara di sini, abang terima, dan kalau tidak bisa laporkan ke dinas. Ini usia saja, bapak bicara sekolah lain dari anak-anak yang terlantar. Diuji kita iman, ada upaya untuk bantu tidak ya? Ini Pak, habis ini Pak Martin juga. Ya berikut. Tujuh kebiasaan Bapak Ibu. Ini surat Menteri Agama, Mendagri, ya semua. Kemudian yang berikut, ini surat untuk Gubernur, Bapak Ibu. Nah ini. Lantas Bapak Ibu bikin dia punya instrumen. Instrumen kasih di anak, kasih di orang tua, isi sendiri. Kalau pagi kita tanya, lu bangun jam berapa Nixon? Maya, lu bangun jam berapa? Pasti lama pembelajaran tidak terjadi. Buat kejujuran supaya mereka isi sendiri. Yang berikut, stakeholder, peranan stakeholder. Dinas Pendidikan sudah, satuan pendidikan, kegiatan harian pembelajaran dan budaya, kemudian menyediakan data, dokumentasi, advokasi, kemudian melibatkan komite sekolah dan komite mitra itu komite, termasuk dengan tokoh-tokoh agama. Ingat Bapak Ibu ya, tokoh agama prioritas untuk dihormati. Ya, kepemimpinan Pak Wali sekarang. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dipanggil jadi ustaz, ya, ustazah, ya, suster romo, itu beban itu. Karena kita salah langkah saja orang ini suster apa, atau ini pendeta apa. Apalagi yang sudah dapat jabatan majelis gereja, ya, itu sudah punya tanggung jawab yang besar. Ya, ini sudah tidak perlu lagi, ya, Bapak Ibu. Ini. Yang sekarang komunikasi dan kesehatan. Ya, ya. Itu menjadi fokus pertama. Karena Bapak Ibu ada yang karena pengaruh di sekolah. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia pagi ceria ekstra populer. UKS, pencegahan dan penanganan masalah nasional, kolaborasi kemitraan. Ya. Kemudian ini coding. Sudah, nanti kan Bapak Ibu pintar semua, tinggal cari saja coding. Yang berikut ini Bapak Ibu, TKA. TKA ini tes kemampuan ini untuk kelas 6. Ada tes diagnostik ya. Ini Bapak Ibu tes diagnostik. Ya. Supaya anak-anak bisa jadi pimpinan, itu orang tes diagnostik. Bapak Ibu tolong cari. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, ya ini strategisnya. Yang berikut ini sistem penerimaan pembelajaran mendalam. Ini yang menjadi perhatian penting di sekolah. Mulai dari penerimaan, pembelajaran mendalam, pembelajaran coding, tes kemampuan akademik dan gerakan kebiasaan. Yang berikut distribusi guru pada sekolah swasta. Sekarang pemerintah mau distribusi guru negeri ke swasta. Jadi tolong ingatkan teman-teman yang di swasta jangan sampai mereka terancam ya. Kemudian yang berikut ini yang jadi masalah Bapak Ibu rapor. Pak Ketua MKKSSD, K3SSD, kami mohon tolong kami harus peroleh data setiap rayon. Inventarisir itu rapor. Karena nanti pendampingan kami itu berdasarkan kalau sudah hijau hanya online saja. Telepon kemana? Ada masalah? Kalau yang masih merah-merah di mana kita punya pendampingan sekarang seperti itu. Jadi kita tidak turun semua sekolah. Pak Ketua sudah kasih saya rekomendasi beberapa kepala sekolah yang nanti bisa membantu kami, ya. Ini Bapak Ibu sudah. Jadi evaluasi ini Bapak Ibu. Asesmen nasional kami harus dapat, raport pendidikan dapat, akreditasi dapat, ya. Ini yang kami butuh dari teman-teman. Kemudian survei lingkungan aja, Sulinjang. Nah, ini untuk tahu, ya. SD juga ada ya, survei lingkungan aja. Itu raport ya. Nah, itu kami dapat ya.
Nanti diolah di pertemuan K3S Suprayon. Tolong Suprayon itu tolong hubungi kami, Bapak kira-kira ada info terkini apa? Kami tidak pergi juga. Nah, nanti kami kasih ini materinya, tolong dipikirkan ini. Kami tidak dikasih tahu nama teman. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu, ini sudah SPMD sudah ya Bapak Ibu. Ini yang tadi Pak PT minta 7 kebiasaan UKS, kepanduan pramuka, sekolah lingkungan, pencegahan dan kemitraan, termasuk dukungan MBG. Jadi Bapak Ibu tolong ukur berat badan anak ini. Ada perubahan tidak? Ya. Jangan guru berpikir begini, anak-anak nanti kasih sisa ibu mau kasih kucing. Kalau supikir begitu berarti ini anak makan sisa terus. Minta maaf ya. Ini kejadian yang sangat. Kalau mau bawa kasih kucing, cari tas yang kuat. Jangan cari tas isi habis terpukul di jalan saja. Ini buah dong saya mau lari di sana. Ibu mau apa yang datang juga? Bukan, itu hak kita toh. Anak tidak datang kita, cuma tas yang kuat. Tas hanya kantong plastik hanya taruh di jalan. Nah ini Bapak Ibu, dasar SD berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jangan anak hanya hidup di tempat yang terang. Kalau listrik mati dia raba ini, oh ini masih hidup, ini su mati. Dia raba lagi, oh masih hidup. Orang masih hidup dia bilang su mati. Ini yang bikin masalah baru ya. Baik, dari saya cukup ini. Kita tidak ada diskusi dialog. Kita akan selesaikan di nanti kalau ada rapat-rapat K3S ayo kami akan selesaikan. Ya, tapi tolong Pak Ketua K3S nanti habis ini Pak Boboy omong program terbaru. Jadi yang dulu administrasi itu kami tidak mau terlalu letterleg lagi. Kita sesuaikan dengan yang baru karena di proses pembelajaran itu ada Permendikdasmen nomor 4 2026 ini untuk pembelajaran jangan terlalu lagi lihat itu administrasi, tetapi lihat dia punya cara mengajar. Ya, jadi kami tidak periksa lagi ini kalian lihat kemana, tak usah tanya berapa waktu anak mengajar, lu di rumah sakit berapa kali. Kami ditanya itu, kami bisa analisis. Oh, berarti di sekolah ini anak punya mendapatkan pembelajaran sekian. Ada pun yang tidak jujur, dia ada sakit tapi dia tidak tahu, dia ada sehat Bapak. Tapi ketika saya supervisi, Bapak sakit. Ya, nah ini tolong ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Korwas, Bapak Joni, Mbak Mania sebagai Ketua PGRI Kota Kupang, juga sahabat kami Ibu Rukiati, juga yang saya hormati semua pengurus Suprayon yang K3S, Bapak Persi, Mama Lema dan juga Mama Tin, teman-teman yang lain. Yang saya hormati juga ya Pak Ketua K3S, Bapak Joni di belakang ya terima kasih. Dan juga kami kasihi Bapak wartawan yang senantiasa mendampingi kita di belakang. Ya tentunya kita pada tempat yang pertama kita bersyukur ya untuk kekuatan kesehatan yang kita masih nikmati sampai dengan hari ini. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman kepala sekolah yang telah menerima kami saat kami melakukan pendampingan di sekolah masing-masing. Yang pertama untuk kita semua ini pertama bahwa satu kerjasama, satu kolaborasi yang baik di antara kita ya.
sebagai pemangku setiap jenjang pendidikan. Memang kami ini juga sebagai perpanjang tangan dari pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk kita sama-sama bekerja dan berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan secara regional dan secara nasional. Baik, mohon izin Bapak Ibu, Bapak Poras, mungkin tadi Bapak Poras sudah menyampaikan refleksi secara umum ya. Tapi mohon izin Bapak, saya akan menyampaikan sebelum masuk pada program, saya akan menyampaikan secara teknis atau lebih berunci terkait dengan hasil pendampingan kami pada tahun 2025. Memang tidak semua tema yang kami jangkau. Untuk kepala sekolah kurang lebih 42 ya, 42 sekolah yang kami jangkau dan sekitar 30-an sekolah khusus pendampingan administrasi dan proses. Tidak semua ya, karena memang waktu dan segala macam tugas lain sehingga kami tidak menjangkau semua. Tapi harapan kami untuk 2026 paling tidak yang belum kami jangkau kami akan jangkau. Nah, kecuali juga yang ada kebutuhan khusus ya, atau dulu yang bilang klinis yang harus diobati itu yang menjadi prioritas. Baik Bapak Ibu, dari hasil pendampingan kami khusus untuk teman-teman kepala sekolah itu kami menggunakan satu instrumen yang ada 10 butir ya, ada 10 butir. Namun pada kesempatan ini ada beberapa butir yang perlu kita melihat bersama untuk kita merubah ke depan sehingga akan lebih baik. Tapi secara umum dari hasil pendampingan kami Bapak Ibu terhadap Bapak Ibu kepala sekolah, hasilnya hampir semuanya sangat memuaskan. Tetapi Bapak Ibu, khusus kami salah satu sekolah ini bukan karena saya di alat jadi saya angkat yang di alat, tetapi ada satu sekolah yang mungkin perlu kita melihat di situ ya, bahwa semua administrasinya itu sangat baik dan juga bisa menjadi contoh untuk kita. Ini bukan saya sengaja, tapi itu ada di SD Negeri Pal 1 di Bulelewat. Ya, ini bukan karam, tapi ini sesuai dengan hasil kami dan saya melihat bahwa secara detail semua administrasi itu dikerjakan dengan sangat baik. Bahkan kemarin itu di sekolah ini ada launching buku terkait dengan raja-raja Tanoke ya, yang ada di Manutape. Luar biasa ya, kita kasih tanda lagi sekali lagi. Ini launching menghadirkan Bapak Wali Kota dan saat itu kami ada menurut Bapak Wali janjinya bahwa akan diberikan dana 300 juta ya kalau tidak salah untuk perbanyak buku itu dan untuk perbaikan di situs yang ada di situ. Ya, jadi mungkin mohon izin dari hasil itu mungkin buku itu bisa Bapak Ibu ambil sebagai referensi di sekolah. Karena ini Bapak Ibu ada kaitan dengan proses pembelajaran kita. Kalau dalam pembelajaran IPA misalnya, dia mengangkat tentang pahlawan yang ada di Indonesia di luar kita. Nah, bagaimana di lingkungan kita? Terkait dengan pembelajaran mendalam, ada pengalaman belajar. Nah, di sini yang kita harus melihat, ternyata di daerah kita juga ada orang-orang yang menjadi pahlawan yang luar biasa. Ya, gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bahwa ada di situ tentang buku induk siswa Bapak Ibu. Memang setiap sekolah itu punya buku induk. Ya. Tapi mohon maaf, tidak semua dikerjakan dengan baik. Karena apa? Memang sekarang kita punya data ya, yang sudah memuat termasuk daftar induk anak-anak kita. Tetapi jangan sampai seperti sekarang yang kita alami negara kita. Mohon maaf, sekarang Mas Pak Jokowi yang sudah selesai dari kepala negara pun orang masih cari ijazah ya toh. Makanya kita harapkan di sekolah harus punya data itu, buku itu, baik secara online atau di dapur yang ada.
tetapi manualnya juga kita harapkan ada. Karena Bapak Ibu, operator yang di sekolah kan tidak mohon dia tidak kekal ya. Satu saat mungkin dia pindah atau selesai diganti orang berikut tidak ya. Baik kalau datang tetap simpan. Tapi kalau itu ada kendala maka itu menjadi hambatan bagi kita di sekolah. Sehingga kami harap kembali buku induk itu juga perlu diperhatikan. Yang berikut Bapak Ibu, ada buku catatan pribadi siswa. Nah ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman kita guru-guru, tetapi ini juga kita sebagai kepala sekolah kita harus punya ini. Kan waktu lalu kita punya istilah PPPK di sekolah ya, pencegahan terhadap kekerasan toh. Nah ini kita harapkan ini juga tetap ada. Mungkin panitianya juga ada ya, buku-buku istilah buku kasus itu ya. Tidak hanya ada di tim itu, tetapi kita guru dan kepala sekolah juga harus punya. Karena sekarang kita hadapi itu ya, masalah yang kita hadapi sekarang ya, soal penggunaan media ya. Dan banyak teman-teman anak-anak kita mohon maaf di SMP itu mereka sudah punya grup tersendiri dan hal itu juga akan mencelakakan masa depan mereka. Sehingga itu perlu kontak bersama ya. Kepala sekolah, teman guru harapkan TTPK yang sudah dibentuk di sekolah ini selalu dilakukan. Yang berikut terkait program kerja kepala sekolah ya. Kita berharap itu program kerja itu tetap dilaksanakan secara baik, secara sistematis. Kita kembali program kita yang kemarin, termasuk dengan komunitas belajar, itu tetap kita buat program dan dijadwalkan secara baik. Tidak hanya secara administrasi, tetapi harus dipraktikkan secara nyata di sekolah. Itu dia harus berjalan. Lalu tidak kalah penting dengan literasi numerasi ya, program literasi numerasi ya, itu tetap ada. Kemarin kita sudah sampaikan penguatan kepada Bapak Ibu bagaimana strategi untuk menumbuhkan literasi. Kita berharap itu semua tetap berjalan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir khusus untuk kepala sekolah itu laporan kegiatan apapun baik akademik maupun non akademik diharapkan Bapak Ibu tetap melakukan ini. Karena apa Bapak Ibu? Ini kan nanti ketika ada tim pemeriksa bisa inspektorat atau BPK ya, ini kan ada kaitan juga dengan dana atau biaya. Sehingga kalau ini kita sudah lakukan maka tidak menjadi beban bagi kita atau tidak menjadi masalah, karena waktu lalu saya pengalaman juga kepala sekolah ya, ketika inspektorat periksa dia misalnya ada ya, kita melakukan waktu bimbingan terhadap anak-anak yang mau menghadapi dulu ujian berstandar nasional ya, UASBE. Nah kita waktu lalu kita anggarkan dana les tambahan itu hampir sampai 50 juta ya, misalnya kalau tidak salah. Nah itu mereka tidak lihat uang berapa, tapi harus ada programnya, harus ada jadwalnya. Nah itu ada ya, ada bukti-bukti semua ada, jadi tidak menjadi persoalan. Maka setiap kegiatan misalnya membutuhkan anggaran itu laporannya harus ya, termasuk laporan asesmennya, laporan nanti kedekat ada TKA, laporan COVID dan sejenisnya. Kita berharap ya ini bukan, tapi kita lakukan itu supaya ya kita senang bersama ya di dalam bersama. Yang berikut terkait dengan guru Bapak Ibu soal administrasi. Secara umum kita menyadari bahwa teman-teman guru kita juga cepat, yang mereka kreatif, ada inovasinya, dan hasil temuan kami dalam pendampingan semua juga melaksanakan tugas secara baik soal administrasinya. Dan antara beberapa hal juga perlu kami sampaikan, nanti sampaikan kepada teman-teman guru yang
mari kita lihat sampai sekarang. Yaitu pertama soal program tahunan antar semester. Pola memang ada kebijakan baru, ada regulasi baru, soal kurikulum walaupun kurikulum tidak berubah, tetapi permen yang baru, soal CP yang baru, bahkan struktur kurikulum juga berubah, maka perlu teman-teman guru menyesuaikan atau beradaptasi. Soal program tahunan Bapak Ibu mohon maaf. Kadang di dalam program tahun kami tanya, ini jam pembelajarannya diambil dari mana? Kadang mereka bingung. Ya. Regulasi ada, ya. Sekarang Permendikbud menjadi dasarnya, kemudian kurikulum di sekolah, ya. Sekarang istilah KSP, ya. Ya, Bang. Ya, KSP ada KSP. Itu menjadi dasar karena struktur kurikulumnya ada. Dan ingat struktur kurikulum di situ Bapak Ibu, dia tidak hanya membuat kegiatan intrakurikuler, tetapi ada kegiatan kurikulernya juga. Ada waktu kurikuler. Kalau kemarin sebelum kurikuler ada jam untuk P5. Sekarang kurikuler. Jadi kita tidak mengecualikan itu. Kemudian soal pemanfaatan hasil asesmen autentik. Yang seperti kita guru yang dulu pas membagi rapor baru masa dasar negara nilai, ya. Tetapi secara administrasi teman-teman guru harus melakukan asesmen awal, ya. Asesmen awal dari hasilnya tidak rekayasa tapi dengan autentik yang data dan fakta itu ada. Kemudian ada sekarang kita bisa dengan pembelajaran misalnya RPM, rencana pembelajaran. Memang ini kebijakan baru, tetapi ketika kami turun ke lapangan ke sekolah, banyak teman guru sudah menyelesaikan, ya. Yang guru ajar sudah menyelesaikan dengan pembelajaran. Tetapi perlu kita tekankan di sini adalah kita melihat dia punya bagian TP, ya, tujuan pembelajaran. Yang kami melihat di situ banyak TP yang belum mencapai pada prinsip pembelajaran. Ya. Dalam prinsip pembelajaran itu apa? Mulai dari berkesadaran bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Dan kami maksudkan soal pengalaman belajar, ya. Kadang TP yang fokus pada pengetahuannya, ya. Atau soal pada aplikasi dan refleksi itu agak sulit, ya. Kemudian kebanyakan tidak mencapai di sana. Sehingga perlu kita melihat teman-teman akan sampai pada proses pembelajaran. Program kurikuler itu perlu disiapkan. Daftar nilai kita masih menjumpai ada istilah formatif tapi dia masuk dalam daftar nilai rapor. Ya. Itu masih ada pemahaman yang dulu, sekarang berubah. Ingat kalau sudah masuk dalam daftar nilai, istilahnya itu tidak ada istilah formatif, ya. Tapi dia sudah sumatif. Ya kan dulu kita bilang belakang harian, ya. Mulai harian atau formatif masuk dalam daftar nilai. Tapi sekarang kalau dia sudah masuk daftar nilai, maka dia tidak pakai istilah sumatif sebenarnya. Sumatif, kemudian lingkup sumatif dan seterusnya. Panduan terbaru juga sama, ya. Panduan pembelajaran asesmen revisi 2025 itu tetap ada dua jenis asesmen, formatif dan sumatif. Dan soal misalnya sumatif tema semester itu opsional, ya, bisa dilakukan oleh sekolah, bisa saja di terbantu sekolah. Hal yang berikut Bapak Ibu, soal absen murid.
di sini Bapak Ibu kadang-kadang di absen itu tidak ada rekapitulasi absen harian. Padahal kan kita lakukan ini ya. Ketika guru piket atau teman-teman piket harian, ya dia harus rekapitulasi semua daftar hadir dari semua kelas 1 sampai dengan kelas 5. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, pengalaman ada anak-anak yang dari rumah ke sekolah, tetapi dia tidak sampai sekolah. Dengan tadi kami bilang, pengaruh media sosial dan sebagainya, anak kami dari rumah bilang ke sekolah, tapi dia tidak sampai sekolah. Maka daftar hadir Bapak Ibu, teman-teman guru harus perhatikan ini, supaya ketika ada persoalan ya, harus ada motivasi teman-teman guru dan orang tua. Dan sampai setelah beberapa hari, 1 minggu baru teman guru kontak ke rumah, ternyata orang tua bingung, lalu dia mau ke sekolah, tapi dia tidak sampai di sekolah. Maka daftar hadir ini juga penting untuk teman-teman guru ya, disampaikan. Yang terakhir waktu itu soal proses pembelajaran, karena kami lihat bahwa teman-teman guru ini tidak siap mengajar. Karena apa? Ini pengalaman Bapak Ibu. Ketika kami turun ke sekolah untuk melihat proses pembelajaran, contoh dengan menggunakan fokus Bapak Ibu, itu menyiapkan hampir berjam-jam. Ya. Jadi jam 1 sekolah, ketika kami turun dan saya amati, mulai ganti 1 laptop, ganti laptop, berikut lagi hampir 1 jam, dan pada saat itu ada kami telepon PGD ya, hanya daripada saya tidak saya ini artinya kita walaupun mereka persiapan administrasinya lengkap, tetapi kita juga harus membantu mereka pada saat proses. Kadang memang kita guru kepala sekolah diutamakan di lingkungan kita masing-masing ya, urusan keluarga dan sebagainya. Kita memang punya terang, tapi jangan lupa tugas pokok kita ya, dari teman-teman guru kita perhatikan ya. Perlu ada persiapan soal materi, persiapan fisik, persiapan juga alat dan bahan yang kita akan gunakan. Karena itu di dalam proses pembelajaran pembelajaran mendalam itu semua kerangka ada. Mulai bagaimana kita mencapai soal PPN-nya, kemudian sampai prinsip, kemudian pengalaman belajar sampai pada kerangka pembelajaran berkaitan dengan pedagogi, bagaimana memanfaatkan digitalisasi, itu perlu kita sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf, mungkin itu hasil kami Bapak Ibu, tapi bahwa kelemahan Bapak Ibu, kelemahan teman guru, kelemahan Bapak Ibu, kelemahan kami itu adalah ini. Keberhasilan Bapak Ibu, anak-anak di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah itu adalah keberhasilan kami. Keberhasilan kami adalah keberhasilan pendidikan dan juga pendidikan. Untuk itu, mari kita kerjasama, berkolaborasi sehingga apa menjadi tujuan kita bisa tercapai. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bapak Martin. Selanjutnya program kita lawan apa? Di menit saja. Izin Pak Martin, mungkin teman-teman yang mesti mau sholat silahkan ya. Oh ya. Pas jam toh. Pari silakan teman-teman ya. Ini tidak lama, nanti di program langsung kita kasih di ketua KTGS untuk sebarluaskan ya. Ini ada di 2 layar. Silakan. Baik, terima kasih mungkin kamu di program bisa ikut debat. Baik Bapak Ibu, jadi ini sedikit bahwa ada permen RB nomor 1 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Jadi di regulasi ini Bapak Ibu, kita semua baik guru, kepala sekolah, pengawas, guru pendidik masuk dalam satu jabatan fungsional.
tetap bukan berarti nanti kami pengawas ini kembali jadi guru. Ya. Dia punya nama boleh berubah, tetapi tupoksi kita tidak, ya, tetap sama seperti yang kita terapkan sekarang. Lalu kita pengawas yang istilah sekarang jadi pendamping satuan pendidikan. Kepala sekolah menjadi kepala satuan pendidikan. Seperti begitu. Ya, lanjut ini program kami Bapak Ibu. Jadi selain program rutin kami, ada program penunjang, kami juga mengakomodir program dari dinas, istri dari program Bapak kami yang senantiasa beri penguatan, motivasi bagi kita. Dan ini kita sudah akomodir semua. Mungkin depan nanti ada pendampingan belajar kosong ya Bapak, belajar mendalam, prodi dan kecerdasan dan kebersihan dari Januari sampai dengan Februari. Selain itu yang pendamping peralatan ajar, teman-teman guru seperti tadi yang saya sudah sampaikan, yang kurang kita perbaiki, bagian lebih baik lagi. Ya. Kemudian itu yang rutin-rutin tetap kita jalankan. Terus kembali yang saya katakan soal kepala sekolah, ya, program tahunan kalau kita lihat kembali soal misalnya OP, soal TPPK, soal pelaksanaan literasi numerasi, nah itu perlu kita lihat kembali. Ya. Mohon maaf sekali lagi tidak lihat tentang secara administrasi saja, tetapi kita harapkan praktiknya berjalan. Ya. Lalu sampai pada penelitian. Oh yang mau Bapak Ibu soal penelitian Bapak Ibu, tidak semua ya, memang rata-rata semua masuk dalam penelitian itu yang bisa sampai selesai. Tetapi ada beberapa sekolah khususnya di wilayah saya tidak sampai final penelitian penelitian. Sangat disayangkan kalau di sekolah itu ada guru PNS ya. Kalau sekolah swasta, tetapi kita di sekolahnya atau satuan pendidikan ada guru PNS atau ASN, maka itu harus dikerjakan. Dan sampai itu teman kita menjadi guru. Ya. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon izin, mohon maaf, dan terima kasih banyak untuk sekali lagi kami Bapak yang sudah merencanakan program ini sehingga kita bisa bersatu berkolaborasi untuk bagaimana mencapai hasil kita bersama. Sekian, terima kasih. Saya tepuk tangan untuk Bapak Martin ya. Nah, baik ini Bapak Ibu, kita punya kegiatan dan nanti ini kita punya perencanaan, pendampingan, laporannya kita. Kemudian Bapak Ibu kita data yang saya rekam dari Dapodik ya. Karena data ini ada Dapodik, ada portal pendidikan, ada data referensi. Tapi yang saya peroleh ini kebetulan di kami di dinas itu ada Ibu Tini, Pak Eben. Bapak Ibu kita beban kerja kita ini Bapak Ibu kami usul di Bapak kami. Tepuk tangan untuk Bapak kami dulu ya. Karena tugas-tugas kami pengawas ini sangat terbantu dari Bapak kami. Karena kami tidak punya anggaran sendiri untuk pelaksanaan kegiatan kami. Dengan adanya program Bapak kami, makanya kami punya sertifikasi lancar. Kalau tidak juga hancur-hancuran. Ya? Kita ocong semuanya. Baik ini Bapak Ibu kita punya beban kerja. Kita hanya 3 saja Bapak Ibu. Memang waktu lalu minta maaf ya. Kami bagi SMP TK ke sana. Ternyata itu hanya untuk memenuhi jumlah sekolah untuk tidak bersertifikasi dengan kami pengawas. Tetapi dalam segi etika norma dan kerja, karena diangkat kalau pengawas PAUD, dia hanya tahu tentang fondasi. Pengawas SD dia tahu guru kelas, dia tahu semua malahan. Ya karena dia sudah lama di situ. Pengawas SMP itu teman-teman itu menguasainya per mata pelajaran. Saya minta maaf kemarin ada beberapa suster yang demo saya dan yang orang tua dorong demo saya. Pak, tempatan kita yang salah sasaran. Minta maaf. Saya sekarang 2025 tolong maafkan saya itu kesalahan saya. Ya, tapi Pak kami sudah ambil semua. Ada hal teknis tanggung jawab kami pengawas jenjang.
Tetapi hal menyangkut dengan kolaborasi turun untuk SPMB ya, minta maaf tadi ada PPDB itu, sistem penerimaan, kemudian monitoring MBD, monitoring yang lain-lain, dan juga termasuk urus orang mati ya, dan orang yang hidup juga. Karena yang mau menikah kemarin kami yang bantu urus begitu. Yang mati juga kami urus. Ini Bapak kami setiap kali kalau beliau telepon, saya tidak pernah tolak. Saya langsung bilang siap. Karena sebagai bentuk terima kasih kepada beliau karena kami pengawas punya tunjangan profesi ini diselamatkan oleh anggaran dari Bapak kami. Tepuk tangan ya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak kami laporkan, kami dibantu kebetulan kami sudah dengan Pak K3S. Supplier itu ada beberapa perwakilan karena tupoksi daripada pengawas itu adalah supervisi. Saya kami yang dibutuhkan oleh kami. Sekembali Bapak Ibu, setiap supplier ketika rapat, tolong analisis rapor, analisis menyangkut dengan karakter, literasi, numerasi, asesmen nasional, analisis yang lain-lain. Jadi tolong Bapak Ibu, kami termasuk urus teknik, kami termasuk urus lab, ada sekolah yang lab Bapak. Karena memang ada inisiatif mereka itu ada sekolah swasta juga ada lab ya. Jadi di lab ini ada di beberapa wilayah. Kemudian ada perpustakaan. Nah perpustakaan ini yang tidak terurus, minta maaf ya, saya omong barang besar. Itu numpuk, itu buku DOS, malahan DOS itu simpan karena nanti pemeriksaan inspektorat DOS yang diperhatikan. Tuhan, itu DOS, bukan buku. Hitung buku lagi hitung DOS di mana? Kenapa tidak bikin berita acara? Ini Bapak kami tolong cari solusi karena yang kami temukan itu DOS. Jadi kalau kebakaran, untung itu yang pegawai perpustakaan untung tidak merokok. Sakap dan masuk dari alat kami tempuh 12 kilo. Kami kemarin sampaikan di Bapak kami untuk sebagai pertanggungjawaban dari Pak Wali Kota kasih kami uang 2 bulan itu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak kami ya. Pas kami menata tahun baru lagi ocong pas pemerintah datang. Padahal semua sudah dipertanggungjawabkan Pak kami bilang mari sini. Kami omongnya Wali Kota, kita estimasi kita punya jangka jalan, ya. Dan terima kasih kepada teman-teman kepala sekolah.